Bagaimana kemudian dengan luka-luka di tubuh almarhum, misalnya luka sayatan di bawah mata, luka dan jahitan di bibir, luka sayatan dan jahitan di hidung, belakang telinga robek, dijahit dan bengkak. Bagaimana dokter forensik bisa melihat ini, mengidentifikasi ini sebagai luka sebelum ia tewas tertembak atau setelah ia meninggal karena ditembak? Ya. Jadi Dokter Ade dan kawan-kawan sudah melakukan pengambilan sampel pada bekas-bekas luka itu, di mana nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis di bagian patologi anatomi yang bisa membedakan mana luka yang terjadi pada saat seseorang masih hidup atau sesudah dia meninggal. Ya. Jadi di mana pada saat masih hidup, kalau terjadi luka, maka di situ secara mikroskopis bisa kita lihat ada sebukan sel-sel radang dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan bahwa oh ini terjadi pada saat yang bersangkutan masih hidup. Ya, Dan karena memang Dokter ada, Ade mengatakan ketua tim forensik untuk kasus Brigadir Joshua ini mengatakan kami menemukan beberapa luka. Ya. Itu yang akan dilihat apakah sebelum apa setelah. Dok, mudahnya bagi orang awam, bagaimana membedakan luka itu timbul sebelum meninggal dan setelah meninggal? Kalau secara kasat mata sulit. Oleh karena itu memang kita perlu melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk itu. Ya, Kalau apa secara hasil dari mikroskopis itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau secara mikroskopis, kalau kita mengalami perlukaan, terpotong, tertusuk dan lain sebagainya, maka tubuh kita akan mengeluarkan semacam mekanisme pertahanan tubuh berupa sebukan sel-sel radang yang akan masuk kepada tepi-tepi luka itu. Nah, ini bisa terlihat pada pemeriksaan mikroskopis. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, itu kita bisa lihat mana sih jaringan yang normal. Ya. Kemudian ada jaringan-jaringan di mana terjadi sebukan atau masuknya sel-sel radang seperti leukosit dan sebagainya ke area tepi luka. Nah, ini menunjukkan bahwa perlukaan terjadi pada saat yang bersangkutan masih hidup. Oke, jadi itu bisa dibedakan ya, Dok, ya?